Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Luciana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, kali ini saya akan menerangkan tentang isi teks ceramah atau apa itu teks ceramah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja saya akan menerangkan tentang teks ceramah. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menerangkan atau memberitahu kompetensi dasarnya. Yang pertama, 3.3 menganalisis isi struktur kebahasaan dalam teks ceramah. 4.3 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menganalisis, mengidentifikasi, memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam ceramah, mengomentari, merancang tentang pengelolaan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dengan menggunakan struktur yang tepat. Pengertian ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan inilah adalah orang-orang yang berahli di bidangnya, ya seperti ulama, majelis, atau pengajian yang lainnya. Dan biasanya ceramah ini melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media yang lainnya. Baik, sekarang kita masuk dalam struktur ceramah. Apa sih struktur ceramah itu? Ada 3 bagian. Yang pertama itu pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga itu penutup. Yang pertama, pembuka, berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Yang ketiga, penutup, berupa penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Karakteristik teks ceramah yang membedakan dengan teks-teks yang lainnya. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau orang pertama tunggal, atau kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang pertama seperti saya, aku, bisa juga mungkin, kalian. Teks ceramah juga menggunakan kata sapaan seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan kata ganti atau menggunakan kata-kata peristilahan. Yang muncul dalam teks ceramah adalah sarkastis maksud saya, eufemistis, tata krama, kesantunan dalam berbahasa, atau etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat, misalnya jika, maka, sebab, karena, dengan perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian pada akhirnya, sebaiknya, berbeda halnya, dan namun. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang terakhir atau yang kelima, menggunakan kata-kata penyesuaian atau persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.